Timnas Indonesia U24 akan menjalani laga penentuan lolos ke babak 16 besar Asian Games 2023 melawan Korea Utara di China. Saat ini situasi Indonesia berada di ujung tanduk. Tim asuhan Indra Syafri ini menempati peringkat kedua grup F dengan poin 3. Indonesia unggul selisih gol dengan Taiwan di posisi ketiga. Kekalahan 0-1 dari Taiwan pada Kamis sangat tidak terduga. Digadang-gadang bisa mengatasi Taiwan dengan mudah. Rizky Ridho dan kawan-kawan malah menelan kekalahan. Keunggulan statistik Indonesia dalam laga tersebut akhirnya tak berarti apa-apa. Kelengahan pada awal babak kedua dan tidak klinis penyelesaian akhir berbuah situasi sulit. Kini satu-satunya cara aman Indonesia agar bisa lolos ke babak 16 besar adalah mengalahkan Korea Utara. Hasil imbang bisa saja meloloskan, tapi tergantung dari hasil Taiwan versus Kyrgyzstan. Jika Taiwan menang atas Kyrgyzstan, otomatis posisi runner-up lepas dari tangan Indonesia. Seandainya Taiwan bermain imbang dan Indonesia juga imbang, runner-up tetap milik Taiwan. Saat situasi ini yang terjadi, kans mengincar 4 tim terbaik peringkat ketiga akan sulit. Pasalnya hasil pertandingan melawan tim juru kunci tak masuk hitungan untuk tiket 16 besar. Sebaliknya, Taiwan kalah dari Kyrgyzstan dan Indonesia imbang dengan Korea Utara. Indonesia akan lolos sebagai runner-up grup. Kyrgyzstan akan berada di posisi ketiga. Karenanya Indonesia harus menang atas Korea Utara. Kemenangan ini harus dikejar sejak menit pertama, sebab lawan punya sistem permainan yang terbilang solid di setiap lini. Kemenangan Korea Utara tanpa kebobolan atas Taiwan dan Kyrgyzstan jadi bukti tim asuhan Korea Utara ini mengacu statistik pertandingan selalu tampil dominan. Ini tanda bahaya bagi Indonesia. Jika tidak main solid dan fokus sepanjang pertandingan, akan dihempaskan Korea Utara. Apalagi lini depan Indonesia masih terbilang tumpul. Striker Indonesia Titan Agung belum mencatatkan namanya di papan skor. Sebaliknya, penyerang sayap Hugo Samir dan Ramai Rumakiek yang sudah mencetak gol. Kehadiran Egy Maulana Fikri pun belum menaikkan daya gedor Garuda Muda. Performa Egy di Indonesia 24 belum semaksimal saat membela timnas Indonesia atau Dewa United. Kebijakan Indra Syafri mencadangkan Hernando Ari Sutaryadi saat melawan Taiwan sejatinya bukan kesalahan fatal. Hanya saja rotasi kiper jarang dilakukan pelatih saat turnamen. Posisi pemain lainnya bisa saja dibongkar pasang, namun posisi kiper tak digoyang. Pasalnya tak ada stamina yang perlu dijaga dan mengganti kiper utama sering berdampak negatif. Itu pula yang banyak diulas. Absennya Hernando yang digantikan Adi Satrio berdampak kekalahan. Meski bukan kesalahan Adi, tetap saja hal ini jadi sorotan tajam. Begitu pula dengan disimpannya Andi Setio, satu-satunya pemain senior yang dipanggil Indra Syafri U24 malah disimpan. Kebijakan ini cukup disayangkan. Karenanya Indra Syafri tidak disarankan lagi mencadangkan Hernando dan Andi. Malahan Indra jadi punya opsi untuk memasang 3 bek saat berhadapan dengan Korea. Untuk mengatasi ketajaman Korea Utara, Andi, Ridho, dan Alfiandra Dewangga bisa dipasang sejajar. Memang Indra tak bisa memasang formasi 3 bek, tetapi ini bisa jadi opsi. Indra juga harus punya segera menetapkan gelandang serang yang tepat. Dari laga melawan Kyrgyzstan dan Taiwan, tak tampak sosok ganda pengatur permainan yang jitu. Rahmat Irianto dan Syahrian Abimanyu sudah matang di posisinya masing-masing, tetapi pengaturnya belum optimal. Ananda Rehan dan Muhammad Taufani belum optimal. Untuk ini kiranya Indra sudah punya opsi jitu. Korea Utara yang merasa permainannya tak terbaca lawan karena negaranya yang tertutup, bisa dikejutkan Indra dengan strategi kejutan. Kondisi timnya sedang tertekan karena dipermalukan Taiwan. Sepantasnya pula ditenangkan Indra Syafri. Kelihayan Indra memotivasi semangat juang tim akan menjadi senjata lainnya. Apalagi jika Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Komite Eksekutif Federasi lainnya hadir langsung di China. Ini akan memberi sumbangan moral ke pemain. Yang pasti timnas Indonesia U24 tidak butuh keajaiban. Skuad Indonesia meski minim karena hanya 20 pemain berpotensi mengalahkan Korea Utara yang tengah jumawa.